Kita butuh 3 foto KTP, salah, 3 fotokopi KTP dan 1 fotokopi Hai semuanya, welcome back di YouTube channel aku, Mama Lisbeth. Kali ini tanggal berapa sekarang ya? Juli lah pokoknya. Juli, waktunya aku untuk perpanjang SIM A. Kebetulan SIM A aku itu sudah habis di bulan Juli ini di tanggal ting tong. Jadi di bulan Juli ini di tahun 2020 karena kita ada PSBB, ya pokoknya semua masih belum buka, masih benar-benar ribet banget. Kemarin itu aku nyari, kebetulan daerah aku ada daerah Tangerang ya, Tangerang, Puspitek, Gunung Sindur. Jadi kantorku lebih deket ke Tangerang. Jadi kemarin aku cek-cek di Google, katanya di ITC BSD itu ada SIM keliling. Nah ternyata karena masih PSBB itu nggak ada sama sekali. Aduh, kan takut ya, karena kan memang sih pemerintah mengatakan tidak masalah, bisa diperpanjangnya, dikasih durasi waktu agak lebih lama dari waktu kita SIM kita mati. Tapi tetap aja worry, takutnya nggak ada waktu, takutnya keteteran, dan akhirnya bikin SIM yang baru. Nah, pada waktu itu saya karena waktu itu masih 1 bulan sebelumnya, sekitar tanggal 20-an, saya udah tanya-tanya. Nah pada waktu itu yang saya dapat informasi bahwa saya ke Samsat Cilenggang, di situ katanya bisa untuk buat SIM. Karena waktu itu susah saya parkirnya, jadi saya hanya tanya aja pada waktu itu. Nah ternyata bisa di situ. Nah saya kasih tahu, ini nih SIM saya, kan dikasih tahu nih, ini nih SIM saya nih yang sudah mau expired, saya bilang gitu. Nah SIM-nya ini dari Aceh, saya bilang. Nah terus Pak polisinya bilang begini, Bu, karena sekarang lebih mudah online, jadi nggak mesti harus 1 bulan sebelum SIM-nya mati. Nah bisa juga ketika 2 minggu sebelum SIM-nya mati. Loh, jadi tanggal berapa dong? Saya kan itu tanggal 20, padahal disitu saya udah prepare waktu untuk bikin SIM-nya. Memang waktu itu saya datangnya sekitar jam 10 siang. Nah tapi kata dia tidak bisa karena sudah online, jadi harus 2 minggu sebelum mati tanggal SIM-nya. Oke, jadi saya nggak dilayani, saya nggak dikasih kartu antrian itu. Oke, jadi saya pulang lagi dong. Pas saya pulang di tanggal 3 Juli sama dengan yang ini nih. Nah tanggal 3 Juli sama dengan tanggal yang ini nih. Nah jadi saya buat SIM-nya di Samsat Cilenggang. Untung banget ya, jadi memang benar-benar dipermudah banget sekarang pakai SIM keliling. Sekitar waktu itu saya datang jam 9 pagi, saya ngambil nomor antri. Nah kita akan disuruh isi formulir seperti ini. Nah isi formulirnya itu seperti ini, jadi di situ tinggal isi aja. Di lampiran belakangnya itu ada warna biru, yang itu aja kita isi. Dan jangan lupa kita butuh 3 foto KTP, salah, 3 fotokopi KTP dan 1 fotokopi SIM yang lama. Jadi kita pertamanya dipanggil antri, ambil ya formulirnya itu. Waktu itu saya nomornya segini, iya 157. Itu di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Dan pada waktu itu saya tanya Mas, sama mas-mas yang ada di situ, Mas, kalau misalkan bikin SIM sekarang ini di hari ini kan hari Jumat nih, takut kan karena udah jam 9, takutnya sholat Jumat, makan siang, seperti itu. Kuotanya berapa ya yang dilayani, seperti itu. Pokoknya Bu, waktu hari Jumat itu, kalau untuk hari Jumat itu yang dilayani sekitar 250 orang. Lebih dari situ balik. Ruangan ini adalah ruangan untuk cek kesehatan. Nah cek kesehatannya itu berupa ya kita dicek temperaturnya, suhu tubuh kita, terus kita dicek buta warna, terus kita cek tinggi badan, berat badan. Udah sih, nggak susah-susah sih, udah termasuk di situ juga. Nah pada saat cek kesehatan itu kita dipanggil 55 orang. Nah pada saat jam 9 itu di situ sekitar sudah ada, saya lupa ya, nomor 60 apa nomor 80. Jadi 80 sampai 85 masuk gitu. Nanti 86 sampai 90 masuk. Nah pada saat saya masuk ke ruangan pemeriksaan itu, nih ruangan pemeriksaannya ini nih ya.
Nah, pada waktu saya masuk ke ruangan pemeriksaan itu, di situ sekitar kurang lebih jam 10-an lewat. Menurut saya itu sudah sangat cepat. Karena kan saya nomor 157 dan saya datangin jam 9. Menurut saya udah sangat cepat, luar biasa cepat. Nah, jadi dokternya periksa cepat, kita ditunjuk buta warna atau enggak, dilihat ini angka berapa gitu, sekitar seperti itulah ya contohnya ya. Nah, pada waktu itu sudah selesai, terus kita harus tahu, bukan harus tahu sih, nanti dikasih tahu kita ke bus, nanti ada bus SIM keliling, ada ganjil, ada genap. Nah, saya karena 157 itu nomornya apa? Iya, betul, nomornya ganjil, jadi saya ke bis yang ganjil. Nah, pada saat di bis yang ganjil itu saya tunggu di situ, karena kan satu-satu di situ difoto, sekitar saya di fotonya itu sekitar jam 10 lewat ya, sekitar mau ke jam 11 lah, 10.50-an seperti itu. Dipanggil, "Ibu Lisbeth," katanya. "Ya, saya ada di sini, silahkan Bapak, ada yang perlu dibantu?" "Ya, Ibu Lisbeth silahkan duduk," gitu. Saya disuruh duduk. Terus Ibu tolong ya diperhatikan ya data kita. Jadi di sebelah kanan ini ada layar, di sini ada kamera, di depan ini ada kamera. Nah, di depan ini ada kamera, kita difoto di situ. Ya, tunjukkan yang paling tercantik muka kita. Tapi pada waktu itu saya nggak punya waktu untuk menunjukkan muka saya yang cantik, tidak perlu waktu. Nah, tidak punya waktu. Jadi, ya Bu, cepet ya dibuka maskernya, karena kan waktu itu pakai masker. "Ya Bu ya, dibuka ya maskernya ya," katanya. Udah dibuka nih maskernya. Lalu langsung dia foto 1 2 3 cekrek gitu. Ya udah. Terus sebelah kanannya ini saya juga bingung, ini suruh ngapain ya, masih bingung saya. Bu, lihat kanannya, ternyata itu data kita di samping itu. Dan itu kita tanda tangan untuk ditaruh di SIM kita itu. Nah, seperti ini SIM-nya yang baru. Nah, SIM yang untuk SIM A itu 140.000. Menurut saya sudah murah sangat, karena dengan waktu yang 2 jam saya tidak perlu ngambil cuti, saya hanya untuk izin setengah hari, itu sudah jadi 140.000 rupiah. Itu untuk SIM A. Dan SIM C 135.000 rupiah. Itu menurut saya bedanya cuma 5.000 sih ya. Kalau SIM C saya nggak punya, saya hanya butuh SIM A. Jadi pada waktu itu harganya 140.000. Pada waktu itu memang nggak ada kwitansi, saya nggak ngerti karena apa. Menurut saya, bagi saya itu masih murah, karena dengan waktu dan jam yang singkat saya bisa mengurusnya sendiri semuanya. Saya jadi mengerti, dan teristimewa itu SIM saya yang sebelumnya, ya, saya buatnya di Aceh, dan saya sangat ketakutan karena saya takut saya harus mengulang lagi karena ini SIM-nya SIM Aceh. Puji Tuhan, karena sudah online, jadi saya bisa mengganti dengan SIM saya yang baru, yang ini, dan tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak perlu surat A, surat B, surat C, semuanya dipermudah dengan mudahnya. Itulah online, kita hanya butuh KTP. Nah, kalau teman-teman lihat di SIM saya yang ini, nah SIM saya yang ini itu dia namanya berbeda dengan SIM saya yang ini. Nah, waktu dulu kan KTP itu suka-suka saya pakai marga, ternyata harus sesuai dengan kakak atau akte kelahiran kita. Jadi ini SIM saya yang benar. Dan SIM ini, tunggu ya teman-teman ya. Nah, saya pakai kamera depan, jadi sepertinya tulisan terbalik ya. Ini SIM saya yang baru. Nah, SIM yang baru ini sangat benar-benar online. Jadi semua data-data kalau misalnya kita melanggar ya kena tilang lah ya, melanggar lalu lintas, semuanya ada di sini. Jadi kemarin itu itulah karena saya nggak cek di sini. Nomor 2 ini kan nomor 3 ini kan jenis kelamin kan. Nah, jadi nomor 3 ini kan jenis kelamin. Waktu itu pas saya baca, saya kan udah terima, saya baca, wah, kenapa jenis kelamin saya pria, saya bilang. Terus bapak polisi bilang, "Ya ibu nggak ngecek." Ya, aku bilang. Terus akhirnya dihapus sama dia, terus dia benerin datanya di situ, sudah wanita, memang wanita kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau bahas bedanya SIM yang sekarang ini dengan SIM yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu seperti ini SIM-nya. Oke, SIM-nya itu kalau SIM yang ini SIM yang biasa ini, dia SIM-nya itu tidak bisa untuk elektronik. Terus tidak menyimpan catatan data si orang itu ketika orang itu mendapatkan pelanggaran. Nah, tapi untuk smartphone sebagai identitas kita, sebagai sarana pengendali si pemakai SIM itu. Nah, ini juga bisa untuk forensik
rekaman pengendara selama pengendara. Amit-amit kalau misalkan terjadi sesuatu dengan si pengendara itu, dia punya data forensiknya si kepolisian itu. Nah, dari segi desain memang beda banget ya. Kayaknya lebih, nggak tahu deh, saya lebih suka yang ini sih. Lupakan yang lama daripada yang ini. Nah, tapi ya semuanya berbeda-beda. Nah, nggak usah khawatir untuk teman-teman yang masih 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ataupun ya setahun 2 tahun lagi yang mati, nggak usah khawatir, nggak masalah. Nanti ketika sudah waktunya mati, itu baru diurus dan mendapatkan smart SIM seperti ini. Oke, jadi ini juga untuk elektronik, bisa untuk membayar tol, bisa untuk menyimpan uang di sini. Jadi kalau bayar tol nggak usah susah-susah nyari e-money atau apa, tinggal pakai SIM yang kita punya ini untuk membayar tolnya. Dan juga di sini semua data kita tersimpan, jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya yang punya SIM mungkin buatnya di Jawa, di Jayapura, di mana ya, seperti saya di Aceh, di Medan, ketika kalian harus memperpanjang SIM, nggak usah khawatir zaman dahulu kayak cabut berkas lah atau apalah. Sekarang sudah online, sekarang sudah lebih mudah, lebih nggak terlalu udah mudah, nggak mahal, lebih efisien. Kalau dulu mungkin harus seharian kita ngurusnya, dari pagi ngantri jam berapa ya, subuh-subuh ngambil nomor apa dan juga selesainya sore begini begitu. Tapi sekarang hanya 2 jam, mungkin bisa lebih bisa kurang dari 2 jam. Kalau saya di hari Jumat datang jam 9, selesainya jam 11, hanya 2 jam, dan mereka melayani dengan senang hati. Oke, sekian video saya tentang smart SIM dan perpanjangan SIM kali ini. Semoga video ini bisa membantu kita semua, dan jangan lupa kita tetap sehat dan jaga kondisi badan kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.